Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi fikih bab 6, yakni bab pemulasaraan jenazah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari saripati, makanan yang tumbuh dari hampiran tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan, dan ke tanah pula setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan tidak ada seseorang pun yang mampu menghindar dari kematian. Orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati, karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, menjelang menghadap kehadiran keharibaan Allah Subhanahu wa taala, manusia perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang di sekitarnya. Pengurusan jenazah termasuk ajaran dakwah Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan akad Islam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Lanjut langsung kewajiban pemulasaraan jenazah. Yang pertama, yakni ada sakaratul maut. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Sakaratul maut ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, terus rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu, dan dikarenakan kekurangannya pasokan oksigen dan darah yang menyebabkan otak ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium atau gangguan mental yang ditandai oleh halusinasi dan ketegangan otak dan kegelisahan fisik, dan menelan air menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran yang sama, seorang merasa lelah dan kepayahan. Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut. Kata sakaratul maut adalah bahasa Arabnya mabuk karena minuman keras. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakaratul maut bil haqqi bidzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya yakni dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran surah Al-Qaf. Yang kedua, ini konsep pemulasaraan jenazah. Maka pemulasaraan diadopsi dari kata pulasara yang merupakan serapaan dari bahasa Jawa kuno, yakni makanya mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mayat dan jenazah terkadang terasa tumpang tindih, yakni dalam penggunaannya. Namun dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diperlakukan terhadap mayat dan disebut dengan tahjiz mayat, sedangkan dalam masyarakat hal itu dikenal sebagai dengan pemulasaraan jenazah. Kategori jenazah ini ada 4. Yang pertama, jenazah muslim, ya. Ini ada memandikan, mengafani, dan mensolati, memakamkan. Yang kedua, syahid dunia akhirat. Yang ketiga, bayi prematur. Yang keempat, kafir zimi.
Selanjutnya yakni ada yang B, menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah. Tata caranya yakni pemulasaraan jenazah, memandikan jenazah, tempat memandikannya, etika memandikan, dan cara memandikan. Oh ya. Lalu mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Setelah itu 2 lubang kemaluan dan aurat-auratnya mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain. Membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah, dan jika terkena kotoran maka harus disucikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kemudian mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, tak baik rukun maupun sunnahnya. Adapun niat mewudukan adalah nawaitu wudu'a al nawaitu wudu'a masnuna lidal mayit. Yang selanjutnya yakni 9, mengguyur air kepala mayat dan kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur dan bidara atau sampo. Memakai air yang telah dicampur bidara dan sampo. Selanjutnya menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan, memakai sisir yang longgar bagi mayat yang sedang melaksanakan ihram agar tidak ada rambut yang rontok. Selanjutnya ada mengguyur bagian dengan anggota tubuh mayat dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan air yang sudah dicampur dengan bidara. Yang selanjutnya mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya mulai tengkuk sampai bawah. Kemudian sebelah kiri juga dimulai dan di bagian tengkuk sampai bawah. Selanjutnya mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, tidak dicampur dengan daun bidara atau lainnya. Selanjutnya mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur harus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram pada saat basuhan terakhir disunahkan. Selanjutnya ada qasmul yang terakhir yakni ada mengapani mayat. Itulah presentasi saya tentang bab pemulasaraan jenazah. Saya baca dulu. Pemulasaraan jenazah, mohon maaf. Saya akhiri dengan silaturahmi mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.